Baru-baru ini, seorang mahasiswa Trisakti terjerat kabel optik di kawasan Jakarta Selatan pada Januari 2023 lalu. Mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih ini menderita putus tulang muda di tenggorokan yang merusak saluran makan dan pernafasannya. Hingga 7 bulan tenggorokan Sultan belum juga pulih dan ia kini tengah menuntut keadilan. Tak lama setelah itu, di bulan Agustus, kecelakaan ini terulang lagi. Seorang pengendara ojek online terjerat kabel yang menjuntai hingga meninggal dunia di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Masalah instalasi kabel fiber optik yang ruwet memang bukan masalah baru di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Banyaknya pemasangan kabel fiber optik di tiang-tiang listrik yang sudah penuh semakin bertambah seiring dengan tingginya kebutuhan internet. Menurut pengamat tata kota Yayat Supratna, pemasangan jaringan optik termasuk dalam kategori utilitas kota, sama seperti jaringan kabel listrik dan gas yang harus memiliki sistem saluran di bawah tanah. Sistem ducting ya. Ducting itu adalah saluran terintegrasi utilitas perkotaan yang ditanam di bawah tanah. Nah, itu bisa dilakukan jika perencanaannya sudah dilakukan sejak awal. Seperti kita di Alam Sutra, BSD, SCBD, kawasan-kawasan pengembang besar seperti Sumarekon, kawasan-kawasan yang direncanakan sejak awal, itu sudah memasukkan jaringan utilitas perkotaan itu, mau jenis kabel, pipa, besi, atau apapun, semuanya itu ditanam di bawah tanah. Untuk kasus yang sudah terlanjur tidak menaruh jaringan di bawah tanah, solusinya adalah memberikan peraturan berupa pemberian izin dan peraturan lain yang lebih ketat. Terlebih, jenis kabel dari provider manapun berbentuk sama, sehingga bila ada kecelakaan akan menyulitkan korban untuk meminta tanggung jawab kepada pihak provider tersebut. Apakah mereka punya tiang-tiang sendiri? Atau tiangnya nebeng.com gitu kan? Kalau punya tiang sendiri itu bisa kebayang tuh. Di jalan-jalan, di pinggir jalan, di pojok rumah, itu adanya rumpun tiang. Kalau di tempat lain ada rumpun bambu, ini rumpun tiang. Satu kawasan, satu pojokan tuh bisa 5 tiang, 6 tiang. Ya, untuk memasang jaringan fiber optiknya atau kabel dan sebagainya. Kalau udah kondisi seperti ini kan repot. Dari sisi estetika tidak tidak indah. Kemudian kalau ada yang putus satu kabel, kita nggak tahu ini. Itu punya siapa itu? Kabelnya hitam semuanya. Nggak ada namanya, tiangnya juga nggak ada kodenya, nggak ada pemiliknya. Jadi kalau terjadi gangguan, kerusakan, atau yang memakan korban, tentu akan menjadi pertanyaan, ini kabel siapa penyebabnya? Kenapa kok sampai lalai seperti ini? Saat ini beberapa kota seperti Depok dan Bandung sudah menerapkan peraturan instalasi bagi para penyedia kabel fiber optik, yaitu dengan instalasi di bawah tanah. Di Jakarta sendiri, aturan larangan pemasangan kabel optik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1999. Namun dalam penerapannya, pemasangan kabel optik sembarangan masih saja terjadi dan terus memakan korban. Terkait kejadian terbaru ini, DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga untuk mengatur kembali aturan kerapihan kabel di wilayah DKI Jakarta. Menurut kamu, bagaimana?